Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan ke-9. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok yang akan kick off pada jam 20.45 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan streaming TV online, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang dapat antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia Senior versus Timnas Cina Tiongkok. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi terbaiknya, yaitu formasi 4-3-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 4 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada Emil Audero dari Palermo FC, yang kedua ada Martin Vaz dari FC Dallas, yang ketiga ada Nadeo Argawinata dari Borneo FC, dan yang keempat ada Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 center back saat melawan Timnas Cina Tiongkok. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain center back, diantaranya yang pertama ada Max Silger dari FC Twente, yang kedua ada Jai Idjes dari Venezia FC, yang ketiga ada Kevin Dix dari FC Copenhagen, yang keempat ada Jordi Amat dari Johor Darul Ta'zim, yang kelima ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, dan yang keenam ada Justin Hubner dari Wolves U21. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Justin Hubner dan Jai Idjes sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang kedua ada Dance James dari Go Ahead Eagles, yang ketiga ada Nathan Cho Aon dari Swansea City, yang keempat ada Yance Sayuri dari Malut United, yang kelima ada Saine Patinama dari Kasiepen, dan yang keenam ada Pratama Arhan dari Bangkok United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, yang kedua ada Eliano Reinders dari Visejul, yang ketiga ada Asnawi Mangku Alam dari Ford FC, dan yang keempat ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Asnawi Mangku Alam sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi gelandang tengah, diantaranya yang pertama ada nama Tom Haye dari Almere City, yang kedua ada Joy Pelupesi dari Lommel SK, yang ketiga ada Ivar Zener dari FC Utrecht, yang keempat ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, dan yang kelima ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Pada posisi ini,
Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Tom Haye, Joy Pelupessy, dan Ivar Zenner sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia hanya punya dua opsi pemain winger kiri, di antaranya yang pertama ada Stefano Lillivali dari Borneo FC dan yang kedua ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Stefano Lillivali sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada Yaakob Sayuri dari Malut United, yang kedua ada Egy Maulana Fikri dari Dewa United, dan yang ketiga ada Beckham Putra dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Beckham Putra sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia mempunyai 2 opsi striker depan, di antaranya yang pertama ada Ole Romeni dari Oxford United dan yang kedua ada Ramadan Sananta dari Persis Solo. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romeni sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia senior versus timnas Cina Tiongkok. Menurut kalian, siapakah yang akan jadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Cina hari ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.